Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Agus? Alhamdulillah baik Pak Amin. Tadi kemana aja, Mas Agus? Saya lihat-lihat dari tadi nggak di kelas. Tadi saya ke kantin Pak, terus saya pesen mie, pesen gorengan, terus pesen kopi, terus ngopi dulu sama teman-teman Pak. Wah, nampaknya seru sekali. Gini, kedatangan Mas Agus ke sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Gini Pak, saya punya kebiasaan buruk, jadi saya kesini ke ruangan Pak. Mungkin Mas Agus bisa menceritakan masalah apa yang sedang terjadi. Jadi begini Pak, saya tidak bisa lepas dari rokok. Satu hari kadang satu bungkus, nah kadang lebih juga Pak, 2 bungkus, 3 bungkus, gitu Pak. Oh, dengan kata lain, Mas Agus ini kecanduan merokok. Iya Pak, saya kecanduan berat sama yang namanya rokok Pak. Oh, Mas Agus sendiri cuma kecanduan rokok atau kecanduan yang lain? Iya Pak, hanya kebiasaan buruk saya merokok. Jadi makin kesini saya rasakan dampaknya itu semakin gimana ya, kayak buruk kesehatan, terus keuangan. Tapi saya sulit Pak untuk tidak berhenti untuk merokok gitu Pak. Saat Mas Agus sendiri sedang merokok, kegiatan apa yang sering Mas Agus lakukan seiring dengan merokok itu? Saat saya sehabis makan, terus kalau sore Pak, yang parah Pak, sore itu pasti ngopi, terus nongkrong bareng teman-teman. Terus sambil rokok itu nggak ada, pasti adanya Pak rokok itu Pak. Apa yang membuat Mas Agus itu tidak bisa berhenti merokok? Padahal Mas Agus itu sudah tahu kalau merokok itu bisa merusak kesehatan, bisa mengakibatkan kanker atau sejenisnya itu. Kayak ada yang kurang aja Pak kalau nggak ngerokok. Ya misal habis makan nggak ngerokok, kayak ada yang kurang gitu loh Pak. Apalagi kan saya sering nongkrong, saya kan juga anak senja ada Pak, anak senja biasa, masa nggak ngerti senja. Nah senja kan biasanya nongkrong, ada kopi, ada rokok juga. Terus kalau nongkrong sama teman-teman tuh kalau nggak ngerokok, kayak malu gitu loh Pak, dimalu-maluin. Terus kayak Canon kan pernah bilang Pak, lanang ngerabut, ora ngopi, ora bringosen, ngono Pak, piye to Pak? Hmm, dengan kata lain, Mas Agus itu merokok karena tidak mau dipermalukan sama teman-teman. Iya Pak, saya malu Pak, apalagi kan saya anak milenial zaman sekarang Pak. Dengan situasi yang sekarang ini, apa yang Mas Agus harapkan saat ini? Ya saya ingin merubah perilaku buruk saya Pak. Saya senang dengan apa yang Mas Agus harapkan, yang ingin berhenti merokok, karena juga merokok itu bisa merusak tubuh dan juga kesehatan Mas Agus. Iya Pak, kalau terus-terusan juga kesehatan saya mesti terganggu Pak. Apa juga dompet saya juga terganggu Pak. Baiklah, dari awal kita sudah membicarakan bahwa Mas Agus ini mempunyai kebiasaan buruk, kecanduan merokok. Dan Mas Agus sendiri ingin mengubah perilaku buruk itu. Lalu apa yang Mas Agus akan lakukan untuk mensupport yang Mas Agus lakukan? Saya mencari-cari di situs Pak, kayak menggantinya dengan permen karet atau mencari kesibukan lain. Bagus sekali Mas Agus bisa mencari tips-tips untuk berhenti merokok. Lalu apa yang Mas Agus akan lakukan setelah ini? Jadi itu saya merokok saat kumpul sama teman-teman Pak. Kalau saya lagi kumpul terus saya tidak merokok, biasanya saya dipermalukan Pak. Jadi mungkin usaha saya untuk mengurangi saya merokok, mungkin saya akan
mengurangi intensitas kumpul-kumpul bareng mereka Pak, atau mungkin saya ingin memberitahu mereka bahwasanya saya ingin berhenti merokok atau ingin mengurangi saya merokok Pak. Bagus sekali Mas Agus bisa memberitahu teman-teman kalau ingin berhenti merokok. Itu termasuk alternatif Mas Agus sendiri untuk bisa berhenti merokok. Mungkin Mas Agus sendiri bisa mencatat supaya Mas Agus tidak lupa dengan apa yang ingin dilakukan Mas Agus. Mungkin Mas Agus bisa mencatat kegiatan sehari-hari yang ingin dilakukan. Kenapa harus saya tulis Pak? Sepertinya itu terlalu mudah untuk saya lakukan. Bukan pasal mudah atau gampang Mas Agus. Gini, manusia itu kan tak luput dari lupa. Jadi bisa dicatat atau gimana kalau besarnya nanti lupa. Karena kan Mas Agus sendiri harus berpedoman apa yang ingin dicapai Mas Agus. Penjelasan Bapak cukup masuk akal. Jadi sekarang saya boleh minta buku atau kertasnya enggak Pak? Soalnya buku saya nggak ada yang kosong. Ada. Ini saya berikan kertas dan ballpoint. Nanti Mas Agus catat apa yang akan dilakukan sama kegiatan Mas Agus keseharian-hariannya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terus sebenarnya ada masalah lain juga Pak, kenapa saya nggak bisa berhenti merokok? Karena saya putus cinta Pak. Putus cinta terus saya kebanyakan pikiran, nggak bisa tidur. Terus alternatif saya daripada narkoba ya merokok itu Pak. Merokok terus banyak yang saya rokok itu Pak, kadang 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, kadang lebih juga Pak. Lalu pendapat Bapak bagaimana? Kan Bapak juga dulunya pernah muda, pernah patah hati, pernah putus cinta, pernah depresi juga Pak. Dulu yang Bapak lakuin kalau saat di posisi itu apa Pak? Emang masalah remaja itu bertubi-tubi. Ya kalau soal Bapak dulu itu kalau sedang patah hati atau sedang gundah hatinya itu, saya itu pergi mengaji. Terus saya bermain sama teman-teman, ya seperti main bola, main kelereng, atau main ke sawah gitulah. Pokoknya intinya bisa menghilangkan pikiran tentang yang masalah itulah. Pokoknya gimana kalau laki-laki sedang patah hati atau gimana gitu kan, rasanya itu kan nggak enak ya, gitulah. Ya sebisa mungkin itu kita menghindari perbuatan yang jelek lah, perbuatan negatif. Ya mungkin begitulah cara saya dalam patah hati itu. Tapi dulu saya saat remaja itu tidak mencari wanita, soalnya kan saya itu lebih mementingkan pembelajaran. Itu saya itu terakhir patah hati itu saat masih SD kayaknya, kalau nggak SMP itu. Ya begitulah solusi saya. Ya pokoknya Mas Agus itu jangan melakukan hal negatif lah. Terus gini Mas Agus, saya punya sedikit motivasi buat Mas Agus. Pokoknya apapun yang Mas Agus ingin lakukan dan Mas Agus tujuannya baik, gini, jadikan bismillah itu menjadi alhamdulillah. Oh gitu ya Pak. Masih Pak sudah menyerahkan saya, terus maaf malah sudah sama bapak saya. Sudah biasa itu kok, sudah banyak juga siswa-siswa yang konsultasi ke sini juga curhat tentang apa yang sedang ia permasalahkan. Jadi gini, catatan yang sudah Mas Agus catat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti pasti akan permasalahan yang terjadi
akan segera hilang. Oh iya Pak, sekali lagi saya berterima kasih sama Bapak. Nanti insya Allah akan saya lakukan. Baik, pokoknya secepatnya Mas Agus itu lakukan ya, mulai nanti atau besok. Pokoknya Mas Agus tetap konsisten dengan tujuan Mas Agus. Mungkin masih ada yang ingin diceritakan lagi tentang masalah Mas Agus? Untuk saat ini cukup itu saya aja Pak yang bisa saya bicarakan sama Bapak. Baik, kalau kalau begitu sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, minggu depan Mas Agus laporkan ke saya lagi ya tentang apa yang sudah dilakukan Mas Agus. Saya ingin melihat perkembangan apa yang sudah Mas Agus lakukan. Baik Pak, minggu depan saya akan berkunjung lagi ke ruang Bapak untuk membicarakan atau membahas perkembangan masalah saya. Untuk saat ini itu saja Pak, saya pamit untuk diri dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, minggu depan saya tunggu. Hati-hati di jalan saat pulang ya.